Jadi Indonesia gitu mas, cinta dong kita sama Indonesia, kita mikirin. Cuman kata Cak yo mikirnya aja terus merugikan dirimu sendiri sampai kamu stres, sampai kok melaku nang pasar ngene kon. Apa arek mikir Indonesia lho aku. Ngono kok. Gitu ya. Jadi menurut saya Anda punya peluang yang luar biasa. Kamu tolong Indonesia semampu-mampu kamu, ndak bisa nek nolong presiden kan ndak bisa. Nolong menteri ya gak iso wong dia gak gelem ditolong. Nolong Pak Lurah aja belum tuh dia mau kok. Ya nolong unsur Indonesia yang lain, tetanggamu kayak temanmu kayak kan bisa. Kalau Pak Lurah minta pemikiran, ya kamu kasih. Kalau dia tidak minta, kalau kamu mau ngasih ke dia ya pakai strategi kata Cak Fuad tadi. Belum tentu dia mau dikasih tahu kok. Jadi menurut saya kita punya posisi sangat bagus karena kita bukan amir, bukan pemimpin, kita hanya orang biasa. Kalau kita mencintai Indonesia kita dapat pahala. Kalau kita kemudian membantu Indonesia kita dapat pahala sangat berlipat-lipat karena fungsinya adalah sodako. Ya, sebutan amir itu dipakai untuk orang yang sedang memimpin, tapi filosofi dasarnya adalah dia sesungguhnya disuruh untuk menjadi pemimpin, kan gitu mas. Jadi misalnya gubernur itu amir, bupati amir, presiden amir. Nah, kan tidak ada orang mau disuruh-suruh tanpa dibayar, ya kecuali Anda, ya. Nah, di Indonesia ini mas, kan sudah ada yang jadi amir, sudah dibayar sampai pensiun, diberi fasilitas mobil, rumah dinas dan seterusnya. Itu berarti wajib ya Pak ya dia melakukan apa namanya, perintah-perintah rakyat, wajib kan gitu kan. Jadi presiden, kabinet, DPR, pokoknya semua yang di eksekutif, legislatif, yudikatif semua itu wajib ain menurut saya ya toh. Ketok itu tadi wong mesti bayar kok kon. Itu. Tapi nek sampean gak dibayar. Jadi posisi sampean bukan amir, bukan orang suruhan rakyat. Betul enggak? Kalau Anda memikirkan Indonesia berarti Anda bersodakoh. Betul enggak? Anda melakukan ihsan kata Cak Fuad tadi. Kalau hasan itu kebaikan biasa, tapi kalau ihsan kata Cak Fuad adalah kebaikan yang luar biasa. Saya nggak harus nolong Anda, tapi saya mau menolong Anda berarti itu ihsan. Jadi Indonesia gitu mas, cinta dong kita sama Indonesia, kita mikirin. Cuman kata Cak Fuad yo mikirnya aja terus merugikan dirimu sendiri sampai kamu stres, sampai kok melaku nang pasar ngene kon. Apa arek mikir Indonesia lho aku. Ngono kok. Itu ya. Jadi menurut saya Anda punya peluang yang luar biasa. Kamu tolong Indonesia semampu-mampu kamu, ndak bisa nek nolong presiden kan ndak bisa. Nolong menteri ya gak iso wong dia gak gelem ditolong. Nolong Pak Lurah aja belum tuh dia mau kok. Ya nolong unsur Indonesia yang lain, tetanggamu kayak temanmu kayak kan bisa. Kalau Pak Lurah minta pemikiran, ya kamu kasih. Kalau dia tidak minta, kalau kamu mau ngasih ke dia ya pakai strategi kata Cak Fuad tadi. Belum tentu dia mau dikasih tahu kok. Jadi menurut saya kita punya posisi sangat bagus karena kita bukan amir, bukan pemimpin, kita hanya orang biasa. Kalau kita mencintai Indonesia kita dapat pahala. Kalau kita kemudian membantu Indonesia kita dapat pahala sangat berlipat-lipat karena fungsinya adalah sodako, sunnah hukumnya mas. Gitu loh, jadi kan asik malahan. Dan jangan tidak mikir Indonesia, pikirin rek, pikirin, cuman ojo sampai mejen kon ya. Itu loh mas ya. Saya sangat memikirkan Indonesia, luar biasa saya. Cuman saya memilih tempat yang paling inti pada Indonesia yaitu wong cilik, yaitu orang-orang yang gurobak seperti ini. Itu bagi saya Anda ada yang paling sejati dari Indonesia sehingga saya mau. Ini sudah 16 tahun. 16 tahun. Yang di Jombang saya sama Cak Fuad 23 tahun. Setiap bulan. Dan tidak minta biaya pemerintah, tidak punya sponsor, tidak ngemis siapa-siapa. Kita tidak mau ganggu Indonesia. Indonesia punya masalah besar kok. Masa kita mau ganggu? Kiai Kanjeng mau ke
Spanyol tempo hari mau dibiayai oleh salah satu kementerian, kita tidak mau, bukan apa-apa, bukan kita sombong. Loh, rakyat masih punya banyak masalah, masa uang segitu banyak dipakai untuk tiketnya Kiai Kanjeng? Udah. Gitu loh Mas. Jadi kita, mungkin Anda tidak bisa mengatasi masalah, saya tidak bisa mengatasi masalah, tapi paling tidak kita tidak nambahi masalah, tidak nambahi beban rakyat, kan begitu. Maka Kiai Kanjeng ini tidak berhenti terus, ada yang kerjasama, ada yang infak, ya. Jadi ada yang nyugui kopi, ada yang enggak. Nah, ini ada, ini pas ada ini. Nah yang infak, Kiai Kanjeng juga infak, betul-betul infak. Jadi mereka tidak berharap apa-apa. Itu loh teman-teman sekalian. Oke, jadi menurut saya jelas ya posisinya Mas ya. Pikirin Indonesia. Kamu akan dicintai Allah karena kamu mencintai sesuatu yang kamu tidak berkewajiban, betul enggak? Kalau kamu presiden, kamu berkewajiban, sedikit kamu tidak mikir Indonesia, sedikit kamu tidak, kok kamu bisa makan enak, orang di sana digusur habis, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun mereka hidup di sana, anak turun, kemudian sekarang kehilangan tempat, kehilangan kerjaan, terus kamu bisa makan enak sebagai presiden, itu kamu akan mendapat wabal dari Allah luar biasa besarnya, kan begitu. Nah, itu kira-kira Mas. Mulane ojo dadi pemimpin. Kecuali Allah memerintahkan kamu. Kecuali rakyat sadar tentang apa itu pemimpin. Maka tadi Cak Fuad sudah mengatakan, Anda mbok anu jangan disebab gubernur itu belum tentu pemimpin, dia petugas. Dia tenaga kerja. Betul enggak Mas? Presiden itu TK 1, TKI 1, tenaga kerja Indonesia urutan 1, Yusuf Kala 2, kan begitu. Nah, kalau Ahok gini, coba Anda sekarang gini, sekarang ngomong gini, supaya Anda tidak soal tafsir tadabbur ini, jangan sampai kalau kita sekarang melakukan sosialisasi tadabbur, jangan sampai menjadi pernyataan anti tafsir, karena di dalam tadabbur kadang-kadang sangat diperlukan tafsir. Demikian juga tafsir tidak akan kaya kalau tanpa tadabbur, kan begitu. Jadi kedua-duanya harus bekerja sama, betul enggak? Kita enggak anti siapa-siapa, anti modok ini, gitu ya. Oke. Saya ngomong ini supaya Anda juga jangan gampang termakan oleh isu pernyataan segala macam. Misalnya kalau ada pernyataan gini, misalnya ini, tunggu dulu. Dan ini kan cuman apa tuh dunia ini, apa tuh Mas? Apa tuh? Wah ini tak dawakno iso guyu kekel aku. Tak nyoba dikit ya. Nyoba dikit. Saya tanya, kamu kenal iblis? Tahu, pernah dengar? Jabat sepurone kita dapur ele-elean ya. Kamu kenal Dajjal? Pernah dengar? Kamu kenal Ya'juj Ma'juj? Oke, aku sekarang, yang tertua di antara tiga ini yang mana? Iblis. Sekarang kalau kamu lihat riwayat-riwayat yang dituturkan oleh Allah dan dari kepustakaan Islam, Iblis sama malaikat Jibril duluan mana? Iblis, dia paling senior di antara para malaikat. Ya toh? Siapa yang lebih senior dari Iblis? Nur Muhammad. Muhammad ketika belum bertajalli atau mewujud menjadi Muhammad bin Abdullah melalui ibunya dan bapaknya. Tapi dia masih berupa gelombang dan cahaya, kan begitu kan? Oke. Nah, Ya'juj Ma'juj itu lahirnya kapan? Dajjal itu ya mesti aku gak roh. Wongkon jumlah rambutmu roh? Roh, piro jumlah rambutmu? Aku roh persis. Jumlah daun di pohon itu persis dengan jumlah rambutnya. Gak percaya menek hitungan. Ya ngono Abu Nawas. Oke, tak terusin dikit. Ini saya ngomong soal usia tadi loh. Jadi selama 700 tahun itu 700 jadi gini. Nah, Iblis sudah tahu ya. Sebelum ada Adam jauh. Gitu ya. Kan Anda tahu Adam dibikin tapelnya itu fisiknya itu dari tanah liat.
Nah, tanah liat ini yang paling mudah dicari di mana? Ya, kita dapur aja. Tidak penting bener salahnya kan kita sama-sama tidak bisa melacak. Tapi yang penting endingnya nanti harus membuat kita menjadi lebih gembira kepada Allah dan menjadi lebih sayang kepada manusia, gitu aja. Nah, soal tafsir kon iso nafsiri. Semua tafsir ketika alif lam mim ya podo, hanya Allah yang ngono tok. Lewat jan ya ro nek ngono rek. Nah, hanya Allah yang tahu, ya semua orang tahu itu kan, artinya tidak bisa ditafsirkan tetap gitu loh. Dan indahnya Al-Quran karena ada alif lam mim alif lam ro, ada nun itu loh, terutama nun. Wah, gak ono dal gandi, gak ono. Jadi gini, jadi teman sekalian, kalau Dajjal itu kan dikenal setelah ada informasi atau cerita-cerita dari para nabi, terutama Rasulullah. Mene-mene ono Dajjal ngene, ono Ya'juj Ma'juj ngene, di Quran juga ada Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Tapi pokoknya kalau dilihat dari eskalasi waktu berdasarkan kelahirannya dalam tanda petik kan iblis, baru Dajjal, baru Ya'juj Ma'juj. Sekarang saya tadabur aja. Dajjal sudah berlaku sejak 700 tahun yang lalu. Kemudian memuncak pada abad 17 dan sekarang sudah berlaku seluruh dunia. Dajjal itu satu cara pandang di mana Anda ditipu, di mana Anda akan menganggap yang surga itu sebenarnya neraka. Anda diiming-imingi sesuatu dan Anda tertarik padahal itu neraka. Dan itu sudah terjadi pada kebudayaan, pada filsafat, pada apa saja, betul enggak? Yang Anda cari-cari itu, Allah sendiri mengatakan, aku bikin tampak indah dunia itu bagi orang-orang yang kafir, kan gitu. Itu jadi no arek, gak usah tak terus-terusan lah. Gue tembangannya tak kayak contoh-contoh terus. Jadi Dajjal sudah berlaku sekarang. Semua sistem politik, semua sistem kebudayaan, semua sistem nilai dan kepercayaan sudah Dajjaliyah semua sekarang ini. Jadi semua polisi-polisi itu sebenarnya berdasarkan cara berpikir Dajjal tadi yang membuat manusia terbalik penglihatannya terhadap surga dan neraka. Anda sekarang ini takut nggak sama neraka menurut Anda? Wong Indonesia ini. Bener takut apa tidak? Nggak takut-takut amat toh. Kan sibuk sama ingin ke surga. Dan yang disebut surga itu pokoknya kan duwe lomah lebih besar, bojo luwe ayu dan akeh, ngono ta sing dibayangno. Jadi aspirasi orang kebanyakan tentang surga itu aspirasi materialisme. Gitu ya. Jadi bayanginnya tetap bayang materialistik gitu loh. Padahal surga itu enggak gitu sama sekali. Aku rodok riset iki. Oke. Yang paling gampang kan Allah mengatakan surga ada 4. Ada 4. Terus warnanya hijau tua gitu ya. Terus nanti Anda punya bawahan yang namanya sesuatu yang mengalir, yang disebut sungai. Sungai itu tidak pada airnya, tidak pada tanahnya, tidak pada suket-suketnya, tapi pada alirannya, betul enggak? Kalau ada sungai tidak ada airnya, kamu mengatakan itu sungai kok enggak ada airnya. Jadi sungainya bukan air. Jadi pada apa sungainya itu? Pada sesuatu yang mengalir, sifat aliran itu. Dan kamu membawai min tahtihal anhar. Di bawahnya ada sungai yang mengalir. Jadi kamu di atasnya. Jadi kamu itu pemerintahnya sesuatu yang mengalir. Jadi kamu bisa mengalirkan sesuatu, kehendakmu, semua segala macam. Nanti kamu skenario sedemikian dan tercapai. Dan bedanya dengan yang membuat kita tidak bisa paham surga sampai hari ini adalah kalau di dunia surganya seseorang bisa merupakan neraka bagi orang lain. Ada kamu beli motor baru itu neraka bagi tetanggamu, betul enggak? Betul enggak? Yang satu kawin mengawini cewek neraka bagi laki-laki yang tidak mencapai cewek itu. Itulah dunia. Di surga tidak. Di surga kata Allah kita terpenuhi semua yang kita inginkan tapi tidak ada konflik. Bahkan ada ayat mereka berebut gelas tapi tidak ada pertengkaran dalam perebutan itu.
dan seterusnya lah, macam-macam gejala-gejala surga itu. Saya ingin mengatakan ini kepada Anda semua, untuk supaya Anda itu jangan terlalu bingung-bingung amat melihat keadaan ini. Indonesia itu tidak ada kan tidak ada apa-apa. Dunia tidak ada ya apa-apa toh mas. Kamu pikir Anda cuma hidup sekali. Bagaimana kalau nanti dihidupkan lagi? Iki tak tekati loh ini. Awas ngono. Ya Allah, semua jamaah KJ tolong hidupkan lagi. Sesuai dengan ayatmu, Allah mengatakan, enggak, bukan itu. Kenapa kamu ingkar kepada Allah, kata dia. Padahal dulunya kamu mati, gitu kan kalimatnya. Dulunya kamu mati. Kalau dulunya mati, sebelum mati hidup apa enggak? Berarti sekali, ya sekali ya. Dulunya kamu mati berarti kita tarik ke belakang, berarti sebelum mati tadi kan hidup, berarti satu kali hidup, satu kali mati. Padahal dulunya kamu mati, kemudian aku hidupkan lagi, berarti dua kali. Kemudian aku matikan lagi, dua kali hidup, dua kali mati. Kemudian aku hidupkan lagi di surga. Di ayat ini tok aja Anda hidup dua kali, baru di surga. Yang rokok lah nek kono. Tapi dengan catatan rokok yang saya bilang itu omongannya Dajjal. Kan gitu. Jadi kalau omongan saya, Anda surga. Bahwa surga keberatan sama Anda butuh tanggung jawabku. Ya ngono ya sing seger mikire ya rek ya. Oh nek kon gak duwe kesegaran ngono wis gak enak uripmu ya sing seger. Oke. Jadi teman-teman sekalian, Dajjal sudah berlaku. Jadi pertama ketika ada penghancuran Inkamaya, penyebaran perampok-perampok dari barat ke selatan dan ke timur sampai ke Amerika Latin, ya, di laut-laut di mana Mojopahit jadi gugup, Demak jadi gugup, semua sampai terjadi ada 4 tahun kosong di mana Sunan Kalijogo memimpin penimbunan kekayaan-kekayaan yang sampai sekarang belum ditemukan dan seterusnya. Ini dia tahu persis. Iki rodok ponakane Gajah Mada. Cuman Gajah Mada takoni sapa iku? Sapa iku malah gak ero. Gak sampe kenal aku nek raine dipadak-padakno karo aku ngono iki. Iya, guyon ya Mas ya, tapi serius ya. Yo, sip, tenang-tenang aja, Jo kuatir engko tak lamarno nang Gajah Mada. Wong beliau-beliau itu kita cinta kok. Kita ngomong macam-macam cinta kok. Cinta itu kan ukurannya tidak pada epistemologi, ukurannya pada niat. Vibrasi apa namanya? Cintanya itu gitu. Oke. Iki tak persingkat, Rek. Dajjal sudah berlaku. Ya. Sampai kemudian ada yang namanya masa pencerahan, Renaissance, Aufklärung dan seterusnya. Itu puncak ilmunya Dajjal. Kemudian sampai ada sandiwara timur lawan barat, komunisme lawan kapitalisme, terus ada demokrasi segala macam, terus dibikin ada negara, ada nation state, mari ngono apa state, apa mono state, terus pokoknya negara seolah-olah penting, begitu wis dadi negara dibuka pagere negara. Sekarang MEA masuk semua sini, masuk semua loh, jari negara. Jadi kita diombang-ambingkan, ya. Dan di puncak suksesnya Dajjal itu secara alam pikiran sudah, intelektual sudah, spiritual pun sudah. Kemudian sistem budaya sudah, sistem politik sudah, undang-undang pun undang-undang yang terbalik seperti itu. Nah sekarang adalah era Ya'juj Ma'juj. Kalau Dajjal itu gabungan antara yang barat agak tengah dengan barat sekali. Kalau Ya'juj Ma'juj itu dari utara. Nah sekarang yang paling jadi sasaran Ya'juj Ma'juj adalah Indonesia. Ngono ceritanya. Ya'juj Ma'juj itu pokoknya kuning lah. Itu infanteri yang luar biasa. Tapi dia kesini. Tadi ingat tak pertanyaan saya? Di mana Israel disuruh cari tanah liat? Kalau di kisahnya kan Jibril disuruh cari tanah liat. Sampai sini di sini sudah ada iblis jauh sebelumnya di tanah ini. Ini sudah dikuasai iblis.
Ini dari berbagai macam wacana. Jadi sebelum Adam datang di sini sudah dikuasai iblis. Gitu loh. Karena iblis langsung lari, begitu diibliskan karena la yasjud itu tidak mau sujud, dia langsung diusir ke sini. Jadi ketika Jibril mau ambil tanah liat, dihalangi sama iblis, Jibril lari. Mikael lari. Terus Israfil lari, tinggal Israel. Israel memakai ilmunya iblis. Gitu. Iblis itu pinter. Ini sebelum Israel ya, sebelum Israel tak terus. Iblis itu dia ingin melaksanakan ayat Allah bahwa Allah itu menciptakan khalifah di bumi, betul enggak? Iki gimana kok ditaruh di surga ya Adam ya apa? Di bumi fil ardi. Ini jailun fil ardi khalifah. Lah kok ditaruh di surga? Salah ini, enggak taat sama Allah. Akhirnya iblis berusaha. Bagaimana caranya memindah Adam dari surga ke bumi? Bener nggak yang dilakukan? Nah, ya lumayan. Ya, jangan aja pecah ndase arek-arek. Nah, cara dia masuk surga itu gini, surga itu dijaga oleh seekor naga yang sangat besar. Kepalanya di depan pintu surga, badannya di dalam surga. Nah, caranya iblis masuk surga itu dia nunggu menguap si naga ini. Begitu naga menguap, iblis bleng masuk. Kemudian menjalani lorong yang panjang di perut dan di badan naga itu. Kemudian menunggu naga beol. Begitu beol, iblis ikut. Dan begitu keluar dari duburnya naga, dia sudah ada di dalam surga. Baru dia cari Adam. Tapi dia dihalangi oleh burung merak yang sangat banyak di surga. Yaitu pasukan-pasukan kavaleri dan infanterinya Allah untuk menjaga setiap zona surga. Maka akhirnya iblis acting. Dia beli serban. Beli serban. Lagi kita menang lagi. Jenggotnya dipanjangkan. Terus dia ambil buah apa itu disuduk-suduk terus jadi tasbih. Terus katoke diunggahno. Loh ini serius sih. Ini serius ini. Nah akhirnya si iblis ini menemui Adam di dalam kostum malaikat. Gitu. Adam hormat kan, loh ini malaikat siapa ini? Oh Kanzul Jannah, bendaharawan surga, al-khasyi, ar-raqi, as-sajid, tafadhalu. Itu dihormatilah oleh Adam. Dan semua bangsa Indonesia sekarang adalah Adam yang didatangi oleh